Ya, benar sekali bahwa seorang Sotapana telah menghancurkan 3 belenggu, Sakayadidi, Wicikicca, dan Silabata Paramasa. Pandangan salah tentang diri, Sakayadidi. Wicikicca, keraguan-raguan, telah dihancurkan, sehingga keyakinannya begitu kuat terhadap Tiratana. Dan Silabata Paramasa, kemelekatan terhadap Silabata yang tidak bermanfaat. 3 hal ini dihancurkan bukan tanpa alasan, tetapi karena alasan. Sebabnya apa? Alasannya apa? Karena seorang Sotapana sudah melihat Nibbana, sudah merealisasi Nibbana, sudah melihat secara langsung yang kinci samudaya dhamang sabantang nirodha dhamang. Melihat langsung bahwa apapun yang muncul karena sebab, semua itu mengalami kepadaman. Itu adalah melihat Nibbana, merealisasi Nibbana. Karena merealisasi Nibbana inilah maka yang pertama, pandangan tentang adanya diri dihancurkan karena sudah melihat kepadaman. Keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, termasuk keraguan terhadap Nibbana, itu sudah dihancurkan. Maka seorang Sotapana dikatakan awecca passada, yang memiliki confidence begitu kuat. Awecca itu sebenarnya setelah melihat, setelah merealisasi. Passada, confidence yang muncul setelah merealisasi. Merealisasi apa? Nibbana. Maka juga sering dimaknai sebagai unshakable confidence. Keyakinan yang sudah tidak tergoncangkan, tidak lagi goyah. Wicikicca hancur. Nah, Silabata Paramasa itu sebenarnya bukan seseorang itu tidak melakukan ritual, tidak melakukan lagi upacara, tidak demikian. Tetapi lebih pada seseorang sudah paham apapun ritual, apapun upacara yang tidak membawa kepada padamnya kotoran batin, itu yang sudah ditinggalkan. Tetapi kalau ritual tersebut, upacara tersebut, praktik-praktik tertentu tersebut membawa kepada padamnya paling tidak sedikit demi sedikit pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat atau yang kotor masih dilakukan. Kami para biku masih melakukan uposatha, bahkan para arahanta masih melakukan uposatha. Padahal apa yang kurang dari mereka sudah tidak kurang lagi. Katangkarani yang harus dilakukan sudah dilakukan, tetapi masih oleh Sang Buddha dianjurkan untuk mengikuti uposatha. Setiap bulan gelap, bulan terang. Bante Mahakassapa, seorang arahanta masih mempraktikkan dutangga. Dutangga itu seperti apa? Seperti wata. Sila bata, dari kata sila dan wata. Semacam sumpah untuk mempraktikkan praktek tertentu. Misalnya Bante Mahakassapa, walaupun sudah arahanta, masih mempraktikkan wata berupa apa? Hidup di hutan. Jadi salah satu wata, salah satu dutangga adalah hidup di hutan. Dan masih dilakukan. Dan mereka yang telah mencapai Sotapanna pun, ketika mereka adalah para biku, memungkinkan mereka masih melakukan berbagai macam wata. Praktek memiliki hanya 3 jubah. Kemudian tinggal hanya di tempat terbuka, tidak berada di bawah shelter seperti ini selama 9 atau 8 bulan. Dilakukan. Tetapi yang dilakukan ini walaupun masih berhubungan dengan wata, tetapi membawa kepada lenyapnya kotoran batin, masih memberikan manfaat.
maka itu bukan sebagai silabata paramasa. Harus ada istilahnya paramasa, tidak hanya silabata. Oleh sebab itu Sang Buddha pernah bertanya, kemarin saya sudah menyampaikan sebenarnya, saya ulangi lagi. Sang Buddha pernah bertanya kepada Bante Ananda. Pertanyaannya adalah, Ananda, apakah semua silabata itu baik? Pertanyaannya bukan apakah semua silabata itu buruk, tetapi justru terbalik. Apakah semua silabata itu baik? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa banyak sekali silabata itu baik. Nah, Bante Ananda kemudian menjawab, ketika seseorang melakukan silabata, kotoran batinnya itu muncul dan berkembang, kondisi-kondisi batinnya yang baik, yang bermanfaat itu berkurang, bahkan lenyap, maka sila bata demikian tidak baik. Tidak baik untuk dilakukan. Tapi kalau kemudian melakukan sila bata, ternyata kotoran batin itu berkurang, dan kondisi-kondisi batiniah yang luhur, yang baik, yang bermanfaat itu berkembang, maka sila bata itu baik. Baik untuk dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah upacara tradisi yang kita praktikkan, yang itu diperoleh dari leluhur kita, dari nenek moyang kita, dari satu generasi ke generasi berikutnya, itu masih bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kalau masih ada manfaatnya, tidak ada masalah. Contohnya apa? Sembahyang leluhur masih bermanfaat. Sang Buddha masih mengajarkan kepada para siswanya untuk melakukan apa? Petaka Bali. Memberikan sesaji untuk para leluhur. Betul ya, leluhur di sini ya? Departed ones, our departed relatives, already passed away. Leluhur, mendiang, ya sama mendiang. Melakukan sesajen untuk para dewa masih dianjurkan, disebut Dewata Bali, masih dianjurkan. Kenapa? Karena itu masih memberikan manfaat. Yang menjadi persoalan adalah kalau menjadikan itu sebagai, dianggap sebagai cara untuk mencapai nibbana. Itu yang menjadi persoalan. Kalau itu diketahui sebagai bentuk hal yang bermanfaat, karena apa? Karena ini bentuk penghormatan terhadap mendiang, ini penghargaan terhadap para dewa, itu masih dianjurkan oleh Sang Buddha. Hanya seperti kemarin yang disampaikan, bahwa ketika melakukan sesaji, memberikan sesaji, berusaha untuk tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Itu masih dipuji oleh Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan, para bijaksanawan, wise person, will attend the ceremony which is not engaging in the killing other beings. Jadi seorang bijaksanawan masih menghadiri, mengikuti upacara, tradisi, termasuk memberikan sesaji yang tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Tapi kalau melibatkan pembunuhan makhluk hidup, para bijaksanawan itu tidak akan menghadiri. Dengan kata lain, masih diperbolehkan. Dan kita, apapun tradisi yang ada, apakah tradisi sekarang, tradisi zaman dahulu, ketika itu masih ada manfaatnya, itu bukan silabata paramasa. Bukan. Dulu ada cerita pada zaman Sang Buddha. Wisaka, seorang gadis, seorang wanita, yang dia mencapai kesucian Sotapanna saat masih berumur 7 tahun. Dengar ya. Jadi kalau Anathapindika oleh Sang Buddha diangkat sebagai yang terunggul sebagai dayaka,
atau penderma bagi sangga, sedangkan Wisaka adalah yang terunggul sebagai penderma perempuan bagi sangga. Wisaka. Dan dia umur 7 tahun sudah mencapai kesucian Sotapanna. Dan Wisaka ini juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Walaupun umur sampai 100 tahun, 120 tahun, tetapi perawakannya, penampilannya seperti umur 17 tahun. Hebat ya. Jadi awet muda. Itu Wisaka. Dan ternyata masyarakat di sekitar di mana Wisaka hidup itu punya kepercayaan. Kalau mereka mengadakan perkawinan, mengadakan pernikahan, itu akan mengundang Wisaka. Karena dianggapnya sebagai blessing, berkah. Berkah bagi mereka. Dan sebenarnya ya itu kepercayaan, itu seperti tradisi, ya kan, seperti semacam upacara. Tetapi Wisaka masih menghadiri. Demi kebahagiaan mereka, Wisaka masih menghadiri. Setiap kali diundang oleh orang-orang yang melakukan pernikahan, tidak masalah. Padahal Wisaka adalah seorang Sotapanna. Tetapi Wisaka tahu persis, itu bukan sebagai jalan membawa kepada nibbana. Tapi masih memberikan manfaat. Manfaatnya adalah apa? Orang-orang menjadi bahagia. Seperti yang tadi malam juga saya sampaikan. Tadi malam atau kemarin ya, waktu meditasi ya. Pas meditasi sepertinya. Seorang pangeran, Bodhiraja. Dulu ada tradisi ketika rumah tangga mengundang para biku, para pertapa, akan menggelar kain putih. Dan mereka punya keyakinan, kalau para biku atau pertapa menginjakkan kakinya di kain putih, mereka mendapatkan berkah, blessing. Suatu kali, Sang Buddha dan para siswa beliau diundang oleh Pangeran Bodhi. Dan Sang Buddha diam, tidak menginjakkan kakinya. Kenapa? Karena pada waktu itu Pangeran Bodhi berpikir, kalau Sang Buddha menginjakkan kakinya, maka dia punya kesempatan untuk mendapatkan putra, mendapatkan anak. Dan Sang Buddha melihat Pangeran Bodhi dengan istrinya itu dalam kehidupan sekarang sudah tidak mungkin untuk memperoleh anak. Disebabkan karena dulu dalam kehidupan yang lampau mereka berdua pernah berbuat kejahatan. Terdampar di sebuah pulau, mereka hidup hanya dengan makan telur dan juga anak-anak burung. Tanpa ada penyesalan. Padahal kalau ada penyesalan saja, sedikit penyesalan, masih ada kemungkinan untuk memiliki seorang anak. Maka Sang Buddha diam. Kain putihnya kemudian diambil. Para biku, para siswa Sang Buddha kemudian berpikir, oh berarti kita tidak boleh menginjakkan kaki di atas kain putih ketika ada undangan. Dan itu menjadi apa? Kritikan masyarakat. Setiap kali para biku diundang, ada kain putih digelar, mereka tidak mau menginjakkan kakinya. Dikritik oleh masyarakat. Akhirnya dilaporkan ke Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, diizinkan ketika para rumah tangga menggelar kain putih untuk diinjak. Karena ada para rumah tangga yang dengan cara begitu mereka mendapatkan kebahagiaan. Karena masih ada manfaatnya, tradisi demikian pun masih ditolerir, masih dilakukan, tidak masalah. Maka tidak semua tradisi itu ditinggalkan. Kalau sudah merugikan, melukai makhluk lain, misalnya membunuh makhluk lain, itu baru kemudian itu jangan dilakukan. Tapi ketika masih ada manfaatnya, itu masih bisa dilakukan. Dan itu bukan sila bata paramasa. Begitu ya. Jadi panjang kali lebar ya. Bante, sedikit perasaan mungkin kami terutama sekali golongan Tionghoa, memang keterikatan kami kepada kelenteng itu agak
agak kuat ya nanti. Malah di negeri Kelantan mungkin lebih 50 kelenteng kok negeri Kelantan saja. Ya. Jadi persatuan itu terutama sekali di kampung-kampung adalah amat kukuh, amat kuat. Bahkan ia menjadi satu bentuk institusi yang menghubungkan ataupun menguatkan kesatuan penduduk itu. Di situlah mungkin banyak sangat yang kita katakan ritual-ritual yang mungkin kita susah nak tafsirkan, nak bezakan dengan Silabata Paramasa tadi ya. Jadi contohnya di Kelenteng ni akan ada penganut-penganut yang memang agak percaya kepada ruh ataupun dewa yang mereka puja, terutama sekali untuk keselamatan ataupun kadang-kadang to the extent of kena loteri dan sebagainya. Jadi mungkin di situlah yang kita agak keliru ya. Tapi pada hakikatnya kalau di Kelenteng itu katakanlah kita juga menyertai ritual mereka, tapi kepercayaan ataupun kemelekatan kita tu taklah seberapa. Sekadar untuk menyertai dan tidak lari daripada masyarakat. Apa pandangan? Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sang Buddha ketika berhadapan dengan tradisi upacara yang ada, 3 hal. Yang pertama, ketika itu sudah tidak bermanfaat, tinggalkan. Yang kedua, ketika masih bisa dimodifikasi, modified. Ya, modified. Seperti misalnya tadi, upacara sesaji masih bisa dimodifikasi. Kenapa? Yang tadinya menggunakan pembunuhan makhluk hidup dimodifikasi dengan tidak menggunakan pembunuhan makhluk hidup. Tidak masalah. Yang kedua. Yang ketiga, ketika tradisi itu masih bermanfaat, itu bahkan Sang Buddha masih mengizinkan. Termasuk tadi adalah sesaji untuk para dewa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan kita tidak hanya sesama manusia, tapi juga ada para dewa. Yang biasanya mereka bersemayam di tempat-tempat yang sakral. Entah itu di pohon besar, atau sumber mata air, di batu besar, atau di kelenteng, atau tempat-tempat yang sakral. Mereka bisa bersemayam hidup di sana. Memang mereka itu bukan dewa tinggi. Mereka bukan dewa dari alam Tawatingsa. Mereka adalah dari Satu Maharajika. Mereka adalah Bhuma Dewata, dewa bumi. Tidak bisa kita pungkiri. Kalau kita memberikan sesaji untuk mereka, tetapi dengan pandangan yang benar, pandangan benarnya adalah untuk penghormatan, untuk penghargaan, mengapresiasi keberadaan mereka, itu masih baik untuk dilakukan. Tapi kalau kemudian, kalau seseorang, misalnya nih, seseorang punya keinginan yang jahat, tahu, santet. Ada nggak di Kelantan santet? Black magic gitu kan. Black magic. Datang ke kelenteng, meminta dewa untuk melukai orang lain, itu baru salah. Itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau masih hal-hal yang baik, itu yang masih baik untuk dilakukan. Maka apa yang baik, walaupun itu tradisi upacara, apa yang baik silahkan untuk masih bisa dilakukan. Yang bermanfaat silahkan dilakukan. Nah, apa yang tidak baik dimodifikasi. Di Indonesia juga banyak tradisi seperti ini, banyak sekali di Indonesia, sangat banyak. Melakukan sesaji sama. Dulu dengan melibatkan pembunuhan makhluk hidup sama. Dulu hanya sekadar datang ke tempat yang sakral, itu sekadar untuk puja atau untuk katakan memberikan sesaji. Sekarang kita masih melakukan.
datang ke tempat sakral, mengunjungi tempat-tempat yang sakral, kita melakukan sesaji, memberikan sesaji, di saat yang sama kita baca parita. Kita baca parita. Di tempat yang sakral, bacanya apa? Arahang sama sambuto bhagava. Itu dilakukan. Jadi ada semacam modifikasi. Jadi upacara tradisi masih dilakukan, tetapi menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat. Nah, itu yang menjadi tugas kita sebagai umat Buddha. Tidak meninggalkan tradisi sama sekali. Bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan, ajaran Buddha ini atau umat Buddha ini bisa bertahan karena apa? Tradisi. Betul ya? Karena tradisi. Orang-orang tua kita ini yang memegang tradisi, yang kemudian belajar agama Buddha. Dan kita harus berterima kasih. Dan selama tradisi itu masih baik, bisa dilakukan. Begitu ya. Ya.